Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa belajar meskipun secara virtual dalam pertemuan hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pengembangan Prota dalam pembelajaran tematik. Tetapi sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia dengan NIM 191400063. Perkenalkan, nama saya Zahratul Firdaus dengan NIM 191400060. Perkenalkan, nama saya Silviana Rofida dengan NIM 191400082. Poin yang pertama yaitu prota dalam pembelajaran tematik. Nah, guru ketika akan melaksanakan proses pembelajaran pastinya sudah menyusun beberapa rangkaian yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran berlangsung lebih efektif dan juga efisien. Nah, guru itu pastinya sudah membuat suatu program yang secara kompleks akan dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran yang dinamakan Prota, yaitu program tahunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Prota itu? Sebelum kita mengetahui apa maksud dari Prota, kita harus tahu apa itu tematik. Tematik adalah pembelajaran yang di dalamnya berisi beberapa ilmu pengetahuan umum yang tersusun dalam tema dan juga subtema. Ilmu pengetahuan umum itu seperti IPA, IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, SPDP, dan juga matematika. Nah, pembelajaran tematik ini melakukan pendekatan yang dimaksudkan agar peserta didik itu dapat berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti guru itu mengajak para siswanya melakukan kegiatan di lingkungan sekitarnya dan juga mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari agar pelajaran yang diterima siswa itu lebih mudah dipahami karena melakukan kegiatannya secara langsung. Nah, kegiatan tersebut itu dapat dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Nah, dan dari kegiatan tersebut, siswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya baik dalam pengetahuan itu sikap, nilai, dan juga keterampilannya. Itulah yang dimaksudkan dalam pembelajaran tematik yang baik atau terpadu. Nah, jadi tematik adalah pembelajaran yang dapat dilakukan para peserta didik supaya berperan aktif guna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan para peserta didik yang dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian tematik, sekarang kita pelajari apa itu pengertian prota. Seperti yang telah kita ketahui bahwa prota itu singkatan dari 2 kata, yaitu program tahunan, di mana kata program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berada pada bidang yang sama, di mana satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya itu saling bersangkutan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikerjakan secara bersama dan juga bertahap. Kemudian kata tahunan ini berarti suatu kegiatan yang biasanya dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, jadi program tahunan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dikembangkan oleh guru yang bersangkutan dalam bidangnya, di mana yang biasanya disusun sebelum masuki tahun ajaran baru. Sebab prota ini digunakan sebagai pedoman pengembangan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemudian prota ini juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara umum biasanya tentang penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun
untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti halnya kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi, dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa Prota adalah suatu rangkaian kegiatan tentang penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun yang biasanya disusun sebelum memasuki tahun ajaran baru di kelas untuk mencapai tujuan pembelajarannya, sebab di dalam Prota itu terdapat pedoman yang digunakan untuk menyusun program-program selanjutnya dalam 1 tahun ke depan. Di dalam Prota juga terdapat fungsi dan tujuan. Nah, apa sih fungsi dan tujuan Prota? Fungsi Prota itu ada 3. Yang pertama yaitu Prota berfungsi sebagai pedoman pada pengembangan program-program selanjutnya, seperti program semester yaitu Promes, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga program-program pada sistem pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu Prota juga berfungsi untuk mengatur pembelajaran supaya pada pelaksanaan pembelajaran itu lebih optimal. Kemudian yang ketiga yaitu Prota ini juga sebagai acuan dalam membuat pembelajaran ini berlangsung secara efisien dan juga efektif. Kemudian ada juga tujuan dari Prota. Prota ini berfungsi untuk mengatur materi secara teratur dan juga sistematis, yaitu lebih tertata, rapi, dan juga menjadikan mengatur alokasi waktu itu pada setiap pokok pembahasan, dan juga mengatur proses pembelajaran itu sehingga lebih efektif dan efisien, dan juga dapat membantu guru dalam mengetahui target kurikulum apa yang perlu dicapai dalam setiap pokok pembahasan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen Prota dalam pembelajaran tematik. Komponen merupakan unsur-unsur yang membentuk sebuah sistem. Oleh karena itu, pengertian komponen Prota merupakan unsur-unsur yang membentuk sebuah program tahunan. Komponen program tahunan memiliki 2 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen identitas. Kemudian komponen yang kedua adalah format isian. Untuk komponen yang pertama yakni identitas, ini terdiri atas yang pertama adalah satuan pendidikan, kemudian yang kedua adalah kelas, yang ketiga adalah muatan pelajaran yakni tematik, dan yang keempat adalah tahun pelajaran. Kemudian untuk komponen yang kedua yakni format isian. Format isian ini merupakan sebuah aturan atau bentuk dalam pembuatan program tahunan. Format isian Prota meliputi tema, subtema, dan alokasi waktu. Berikut contoh komponen Prota dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan Prota dalam pembelajaran tematik. Prota atau program tahunan disusun atau dikembangkan dengan beberapa tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan langkah-langkah. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yang pertama yaitu mengeluas tema dan subtema. Kita harus mengetahui apa saja dan berapa jumlah tema serta subtema dalam buku tematik suatu kelas selama 1 tahun. Seperti contoh pada kelas 1 terdapat 8 tema dan 32 subtema dalam 1 tahun. Langkah yang kedua yaitu menelaah kalender akademik dan ciri khas dari suatu pendidikan. Hal ini berdasarkan kebutuhan pada suatu pendidikan yang dalam pembahasan ini yakni SD atau MI. Langkah yang ketiga yaitu menandai hari libur pada kalender akademik, seperti menandai hari libur keagamaan, hari libur umum, menandai pemulaan tahun pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menandai minggu belajar efektif. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu menaksir jumlah minggu efektif dalam 1 tahun. Menaksir jumlah minggu efektif dalam 1 tahun dilakukan dengan cara yang pertama menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun,
Yang kedua, hitunglah minggu tidak efektif dalam 1 tahun. Yang ketiga, hitunglah jumlah minggu efektif. Untuk menghitung jumlah minggu efektif dapat dilakukan dengan cara menjumlah minggu dalam 1 tahun, kemudian dikurangi dengan jumlah minggu tidak efektif. Terakhir yaitu membagikan alokasi waktu minggu belajar efektif terhadap subtema. Dalam membagi alokasi waktu minggu belajar efektif, yang perlu diperhatikan yaitu harus mempertimbangkan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, serta tingkat kedalaman materi yang harus dikuasai oleh siswa. Memang bagi calon seorang guru, kita dituntut untuk membuat program pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Di sini kelompok kami akan memberikan contoh program tahunan tematik pada kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Contoh program tahunan tematik yang kami berikan, yang pertama terdapat komponen identitas yang terdiri dari kelas, di situ ditulis kelas 1. Yang kedua muatan pelajaran, di situ ditulis pelajaran tematik yang terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, dan PJUK. Yang terakhir ada tahun pelajaran, yaitu pelajaran 2020-2021. Yang kedua terdapat format isian yang terdiri dari nomor, tema, subtema, dan alokasi waktu. Pada kelas 1 terdapat 8 tema dan 32 subtema yang harus diajarkan dan harus diselesaikan. Pada semester 1 terdapat 4 tema yang harus diajarkan, dan pada semester 2 juga terdapat 4 tema yang harus diajarkan. Untuk mengisi alokasi waktu dapat kita lihat dengan setiap subtema memiliki 6 pembelajaran. Jadi, untuk menghabiskan satu subtema membutuhkan waktu 6 hari atau 1 pekan efektif. Maka, satu tema terdapat 4 subtema yang harus kita ajarkan pada peserta didik dan membutuhkan waktu 4 minggu efektif. Begitupun seterusnya sampai tema ke-8. Terakhir, minggu efektif dijumlahkan semua dalam 1 tahun, yaitu 32 pekan atau minggu efektif yang harus dibutuhkan untuk mengajar 8 tema dari semester 1 sampai semester 2. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.